Hai, balik lagi bersama gua Gary dalam program Film Klasik Tetep Asik. Film berkisah tentang seorang gadis cantik yang bernama Suketi yang direnggut kesuciannya oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan karena hal itu, Suketi pun depresi dan hingga akhirnya bunuh diri. Dan hingga pada suatu ketika, Suketi pun dibangkitkan kembali. Lalu, siapakah sebenarnya Suketi? Tanpa perlu berlama-lama lagi, Sobat Misbar, ini dia Malam Satu Suro. Pada suatu hari, ada dua orang pria yang bernama Bardo dan Hari yang tengah berburu di tengah hutan alas roban. Dan ketika Bardo tengah membidik seekor kelinci, tiba-tiba saja muncul sesosok wanita cantik yang mengambil kelinci itu. Bardo dan Hari yang diselimuti rasa penasaran, lalu mengikuti untuk mencari tahu siapakah wanita gerangan. Dan tak berselang lama kemudian, datanglah kedua orang tua dari wanita itu, yang ternyata wanita itu bernama Suketi. Dan karena pertemuan itu, membuat Bardo jatuh hati pada Suketi, lalu berniat untuk melamarnya. Hingga pada suatu ketika, Bardo pun kembali ke alas roban untuk meminta restu pada ayahnya Suketi yang bernama Kirenggo untuk meminang putrinya tersebut. Namun Kirenggo menolak lamaran Bardo karena suatu alasan. Namun, karena Suketi pun mencintai Bardo, akhirnya dengan berat hati Kirenggo pun menerima lamaran itu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Bardo. Syarat yang pertama, pernikahan itu harus dilakukan pada malam satu suro di tengah hutan alas roban. Syarat yang kedua, pernikahan mereka tidak boleh dihadiri oleh siapapun kecuali Kirenggo sendiri. Dan syarat yang ketiga, Bardo dilarang menyewa organ tunggal atau dangdut Elisa Nada karena dikhawatirkan MC-nya dapat mengganggu konsentrasi Kirenggo saat melakukan ritual pernikahan yang sangat sakral. Baik hadirin, mengawali jumpa kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya terlebih dahulu satu kata teriring dengan doa. Hingga pada suatu hari tepat di malam satu suro, Kirenggo pun menikahkan putrinya dengan Bardo di tengah hutan alas roban. Kirenggo pun melakukan ritual yang membuat pernikahan itu terasa amat sangat sakral, tanpa adanya prasmanan dan amplop-amplop yang tak kasat mata. Dan setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri, Bardo dan Suketi yang terlihat malu-malu tapi ngebet, akhirnya melakukan ritual pergeboyan di tengah hutan alas roban. Selang beberapa tahun kemudian, Bardo dan Suketi pun hidup bahagia dengan dikaruniai dua orang anak yang bernama Reo dan Preti. Kebahagiaan itu pun terasa sangat lengkap dengan meroketnya bisnis Bardo setelah menikah dengan Suketi. Hingga pada suatu ketika, Bardo pun didatangi oleh rekan bisnisnya yang bernama Johnny yang menanyakan tentang tender yang ditolak oleh Bardo. Bukan tanpa alasan, Bardo menolak kerjasama dengan Johnny dikarenakan rekam jejak Johnny yang dikenal sangat gelap. Dan karena penolakan itu, membuat Johnny merasa sangat kecewa dan berniat untuk menghancurkan bisnis Bardo. Sombong amat lu, awas. Kerjasama ditolak, dukun pun bertindak. Johnny dan anak buahnya pun kemudian mendatangi seorang dukun yang bernama Maktalo yang mengatakan bahwa rahasia kesuksesan Bardo itu ada pada istrinya, yang tak lain adalah sundel bolong yang telah berubah wujud menjadi manusia. Maktalo pun menjelaskan bahwa jika ada pria yang menikahi sundel bolong, maka ia akan menjadi kaya raya dan bergelimang harta. Dan karena hal itu, Maktalo pun mempunyai siasat dan rencana untuk menghancurkannya. Hingga pada keesokan harinya, Bardo pun berpamitan pada sang istri untuk bekerja dan mengelola bisnisnya. Dan tak berselang lama kemudian, tiba-tiba saja Johnny dengan anak buahnya dan Maktalo datang. Lalu, tanpa banyak basa-basi, Maktalo pun mencabut paku yang berada tepat di ubun-ubun Suketi. Dan benar saja, Suketi pun kembali berubah menjadi wujud aslinya. Dan setelah itu, Johnny dan kawan-kawan pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Sementara itu, Biasih yang tak lain adalah babysitter dari anak-anak Bardo, merasa sangat ketakutan setelah melihat Nyonya Bardo berubah wujud menjadi sundel bolong. Dan karena hal itu, Biasih pun kemudian menelpon Tuan Bardo, lalu menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya. Setelah mendengarkan kesaksian dari Biasih, Hari pun kemudian menyarankan Bardo untuk kembali ke alas roban untuk bertanya pada Kirenggo atas kejadian tersebut. Dan sesampainya mereka di alas roban, Bardo pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa istrinya tersebut.
Ki Renggo pun kemudian mengatakan dan berterus terang bahwa sebenarnya Suketi itu adalah sundel bolong. Dan itulah alasan kenapa Ki Renggo sempat menolak lamaran Bardo pada waktu lalu. Ki Renggo pun kemudian menceritakan bahwa dulu Suketi adalah seorang gadis baik-baik yang kemudian direnggut kehormatannya oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Dan karena hal itu, Suketi pun depresi dan hingga akhirnya bunuh diri. Scene pun kemudian kembali pada masa di mana Ki Renggo membangkitkan arwah Suketi dengan sebuah ritual dan membaca mantra yang begini bunyinya. Golong-golong gulat tekad dalam hati. Kakang kawa diari-ari sadulur papat kelimo pancer. Saudara sejati cabang bayine si Suketi. Bangkitlah, bangkitlah Suketi, bangkit. Dan tiba-tiba saja, gemuruh angin disertai sambaran petir menghantam batu nisan di atas tanah merah yang mengakibatkan bumi kian bergoncang hebat dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Dan tak berselang lama kemudian, muncullah sosok Suketi yang terbang ke sana kemari sambil cengengesan. Dan kemudian Ki Renggo pun mengatakan, Suketi, manut todo. Kowe arep tak jadine anak angkatku. Dan lalu, dengan kesaktian yang dimilikinya, Ki Renggo pun lalu menancapkan paku bumi tepat di ubun-ubun si Suketi. Dan hingga pada akhirnya, sundel bolong itu pun berubah wujud menjadi manusia. Setelah menceritakan asal muasal dan perjalanan hidup si Suketi, Ki Renggo pun kemudian menegaskan walau pada dasarnya Suketi adalah jelmaan sundel bolong, namun pada hakikatnya anak-anaknya adalah manusia sejati, bukan manusia jadi-jadian. Dan Ki Renggo pun menduga bahwa orang yang telah melakukan hal ini adalah orang yang syirik atas kesuksesan Bardo dan lalu mencoba menghancurkannya dengan bantuan seorang paranormal. Di tempat yang berbeda, Bi Asih pun didatangi oleh Johnny beserta anak buahnya untuk menculik salah satu anak dari Bardo yang nantinya akan dimintai uang tebusan. Namun Bi Asih pun tak tinggal diam, ia pun berusaha untuk merebut kembali Preti dari tangan anak buah Johnny. Namun naas, Bi Asih harus tewas tertancap timah panas. Dan tak berselang lama kemudian, Bardo dan Hari pun datang. Lalu, betapa terkejutnya Bardo ketika mendapati Bi Asih telah meregang nyawa. Lalu Bardo pun mendapatkan sebuah telepon dari anak buah Johnny yang bernama Karsiman yang mengatakan bahwa putrinya Preti kini tengah bersamanya. Dan jika putrinya ingin selamat, Bardo pun harus memberi uang tebusan sebanyak 50 juta sebagai gantinya. Setelah percakapan di telepon itu, Karsiman pun terlihat sangat panik ketika mengetahui ada mobil polisi yang tengah berpatroli. Preti yang terus menangis akhirnya dibekap oleh Karsiman. Namun, karena ngebekapnya kelamaan, membuat Preti si milik Kitty harus tewas karena kehabisan nafas. Sementara itu, Bardo, Hari dan Reo yang tengah mengkhawatirkan akan keselamatan Preti tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara tembakan dari luar rumahnya, yang dimana Bardo mendapati sebuah paket COD yang ternyata berisi jasad putrinya Preti si milik Kitty. Bardo yang mendapati putrinya kini telah terkujur kaku, terlihat begitu terpukul atas kematian putrinya tersebut. Hingga pada keesokan harinya setelah jasad Preti dikebumikan, pihak kepolisian pun kemudian berjanji akan menangkap pelaku dalam waktu singkat. Sementara itu, Maktalo mengatakan pada Johnny bahwa pihak kepolisian tidak akan pernah bisa menangkapnya. Namun Johnny dan kawan-kawan harus tetap waspada terhadap Suketi yang akan menuntut balas kepadanya. Matalo pun kemudian menegaskan selama Johnny masih bisa membayarnya, maka ia akan selamat dengan jimat-jimat sakti miliknya. Hingga pada malam harinya, Suketi pun mendatangi salah satu anak buah Johnny yang bernama Karsiman, yang tak lain adalah orang yang telah membunuh Preti si milik Kitty. Dan tanpa banyak basa-basi, Suketi pun lalu menghabisi Karsiman dengan cara yang sama seperti ia menghabisi Preti pada saat itu. Kabar tentang tewasnya Karsiman pun kemudian terdengar oleh Johnny dan anak buahnya yang bernama Barok, yang dimana Barok menduga bahwa Suketilah yang telah menghabisi nyawa Karsiman.
Adegan pun kemudian berpindah pada seorang penyanyi top lokal yang bernama Bokir yang akan mengadakan sebuah konser tunggal di suatu desa yang bernama Rawabangke Wetan. Namun Bokir tidak sendirian, ia akan ditemani oleh asistennya yang bernama Dorman. Dan di tengah-tengah perjalanan, mereka pun kemudian dihentikan oleh seorang wanita cantik yang ternyata ingin menonton aksi panggung dari Bokir. Dan sesampainya mereka di sana, Bokir pun lalu disambut dengan sangat antusias oleh para fans fanatiknya. Dan di tengah-tengah kemeriahan aksi panggungnya, tiba-tiba saja lampu pun mendadak padam. Dan ketika Bokir dan Dorman tersadar, mereka pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kini mereka berada di tengah kuburan. Karena faktanya, mereka telah dijadikan korban keisengan dan kejailan si Suketi. Bokir dan Dorman yang menyadari hal itu pun kemudian lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Ada si Bokir. Bokir kecut. Di saat Bokir dan Dorman tengah berlari, secara tersengaja mereka berpapasan dengan Barok yang tak lain adalah anak buah Johnny. Bokir dan Dorman pun lalu meminta tumpangan pada Barok. Namun di saat mereka akan menaiki sepeda motor itu, tiba-tiba saja mereka pun ditarik oleh Suketi. Dan tanpa disadari, kini Barok tengah membonceng si Suketi. Dan hingga pada akhirnya, Barok pun dibawa terbang, lalu dilemparkan dari atas hingga membuat Barok jatuh berdebam dan tewas seketika. Kabar mengenai tewasnya Karsiman dan Barok tentu membuat Johnny merasa sangat ketakutan. Lalu ia pun meminta Maktalo untuk mencari cara agar terhindar dari ancaman Suketi. Lalu Maktalo pun mengatakan bahwa untuk mengalahkan Suketi bukanlah dengan menghindar, melainkan dengan cara melawannya. Maktalo pun kemudian mempunyai rencana dengan datang ke kuburan Preti Similikiti pada malam Jumat Kliwon nanti. Hingga pada suatu malam tepat di malam Jumat Kliwon, Johnny beserta para rombongan mendatangi kuburan Preti dengan menumpangi sebuah taksi. Yang ternyata supir taksi itu adalah Hari yang tengah melakukan penyamaran. Lalu ia pun melaporkan hal itu pada Bardo dan pihak kepolisian. Sementara itu, Johnny dan kawan-kawan yang tengah menunggu akhirnya didatangi oleh si Suketi. Dan tanpa banyak gibah lagi, Suketi pun langsung menghabisi nyawa Johnny dan semua anak buah yang dibawanya. Dan kini hanya tersisa Maktalo sendiri yang mencoba untuk melawan dengan cara mengeluarkan ajian Braja Musti. Namun, sundel bolong itu hanya cengangas-cengenges sambil terbang ke sana kemari. Maktalo yang merasa telah diremehkan oleh Suketi lalu mengeluarkan ajian pamungkas dengan berubah wujud menjadi sesosok makhluk yang pastinya orang umum. Suketi yang tak mau kalah gengsi lalu merubah wujudnya menjadi sesosok Leak Bali. Di sisi lain, Maktalo yang telah berubah wujud ternyata membuat ia menjadi susah bergerak dan menyulitkan diri sendiri dikarenakan perubahan wujud yang orang umum tersebut. Dan karena hal itu, Maktalo pun memutuskan untuk melakukan undo. Namun naas, Maktalo pun harus tewas, terhempas hingga tuntas. Sementara itu, Bardo beserta para rombongan yang melihat kejadian itu lalu meminta Suketi untuk kembali ke alamnya dengan tenang karena kini dendam sudah terbalaskan. Lalu Suketi pun memberikan pesan terakhirnya pada Bardo dengan mengatakan untuk menjaga dan mendidik anaknya Reo agar kelak Reo bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan negara. Dan film pun diakhiri dengan kepergian Suketi yang diiringi dengan lantunan ayat kursi yang dibacakan oleh Pak Kiai. Setelah menonton film ini, seenggaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil sisi positifnya, terutama untuk para kaum Adam. Poin yang pertama, musuh Stephen Chow dalam film Kung Fu Hustle ternyata berasal dari perguruan Maktalo. Poin yang kedua, jika kalian ingin kaya raya, maka menikahlah dengan sundel bolong. Dan poin yang ketiga, jika kalian baru menikah lalu tiba-tiba kaya raya dan bergelimang harta, segeralah cari tahu latar belakang istri kalian. Karena bisa jadi, istri kalian itu adalah jelmaan dari sundel bolong. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary, beserta kru yang masih belum ada yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa.